wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Ke video kali ini, Miss Yesi akan bahas tentang 16 tenses yang sudah dibantu dengan tense mind mapping namanya. Nah, kali ini Miss Yesi akan lihat dulu dalam bentuk active sentence. Jadi sudah ada 16 tenses di sini. Bagian atas itu ada tense ya. Nih, tense, ini jenisnya. Kalau kita lihat ke bawah ada present, past, future, and past future. Kemudian ini simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Jadi kalau you hitung ini ada 16. Jadi dalam video kali ini membantu you ya supaya lebih mudah untuk menghafal ya, supaya tidak lupa-lupa rumus-rumus dari 16 tenses yang ada. Jadi yang wajib itu 5, kemudian kita turunkan jadilah dia 16. Jadi present simple, kemudian present continuous, past simple, future simple, dan present perfect. Nah, itu 5 buah itu yang tidak boleh lupa. Kalau 5 itu sudah pas, baru nanti akan bisa diturunkan menjadi 16 ini. Jadi nanti apa sih beda ini, itu akan bisa dibahas di video-video berikutnya. Khusus untuk mengenai continuous, future, dan perfect. Karena present simple dan past simple itu sudah di basic ya. Di kelas basic di semester 1. Oke, jadi kali ini khusus untuk memudahkan bagaimana cara mengingat ya. Dan membuat kalimat tersebut ke dalam rumus sesuai dengan tensesnya. Oke, kita lihat pertama dulu dari present simple. Untuk present simple, seperti biasa ya, di simple present tense itu kita gunakan verb bentuk pertama alias verb one. Itu ketika subjeknya plural alias more than one, lebih dari satu, kita gunakan verb one. Kemudian jika dia subjeknya tunggal alias singular, kita gunakan verb one plus s or es. Ini contohnya. I do, ya, I itu kan dia plural ya, tergolong ke dalam plural. Kemudian verb one itu do ya. Bentuk pertamanya do. Kemudian ada she does ya. Ada she does. She itu kan mewakili dari subjek yang singular, makanya Miss Sisi ambil contohnya she. Banyak contoh yang lain seperti a girl, a boy, my sister, my brother, itu kan dia pakai s or es. Kalau dalam bentuk simple present ya, verb one-nya ditambahkan dengan s or es. Bagaimana dengan the children ya? The children itu tergolong ke dalam bentuk, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, kira-kira kalau the children, bagaimana cara membuatkannya ke dalam bentuk simple present tense? Kita gunakan kata kerja do. Silahkan tuliskan di kolom komentar, oke? Nah, untuk present continuous, oke, sebelum kita lanjut ya. Jadi ini active sentence yang Miss Sisi terangkan ini khusus untuk kalimat verbal. Tidak untuk kalimat nominal. Untuk kalimat nominal nanti di video berikutnya ya. Nah, lanjut ya ke present continuous ya. Di present continuous itu ada ada to be, ada am, is, dan are. Am itu pasangannya si I, sedangkan is ini untuk semua subjek tunggal alias singular, sedangkan are itu untuk semua subjek plural alias jamak. Nah, karena I ya di sini pasangannya adalah am, maka dia jadi I am, kemudian verb one plus ing. Do ketika kita tambahkan dengan ing, jadilah dia dengan doing. Maka di sini kita buat jadi I am doing. Oke? Untuk present perfect, jadi bacanya ke sini ya, ke kanan. Untuk present perfect di situ ada rumusnya. Ada subject plus have atau has plus verb 3. Have ya itu digunakan ya, to be, have, dan has ini di present perfect ya, alias present perfect simple present present perfect ya. Kenapa sih jadi bolak-balik, I'm so sorry ya. Jadi di present perfect ini ada dua to be, ada have dan has.
Have itu kita gunakan ketika ya subjeknya itu plural, jamak. Kalau dia lebih dari satu kita gunakan to be have, sedangkan has jika subjeknya itu tunggal alias singular. Kalau do berarti dia tergolong ke dalam bentuk plural. Jadilah dia I have. Bentuk ketiga dari do kira-kira apa? Silakan tuliskan. Coba Miss Sissy bantu satu ya. Nanti tuliskan di rumah sendiri ya. I have. Bentuk ketiga dari do itu ada done. I have done. Ini dia. Oke. Kalau mau pakai has juga boleh, silakan tuliskan sendiri. Misalnya she have done atau he has done. Oke. Kita lanjut ke present perfect continuous. Ke sebelahnya. Di present perfect continuous di sini ya, di situ ada been ya. Setelah have dan has, setelah to be, have dan has, di sini ada been. Di sini plus ya, sorry ya. Jadi setelah have dan has plus been plus verb one plus ing. Nah, tadi kita sudah bahas kalau have itu kan untuk subjek yang jamak, sedangkan has untuk subjek yang tunggal. Jadi kalau I berarti I have been, kemudian do plus ing jadilah dia doing. Jadi kalau kita buatkan kalimatnya menjadi I have been doing. Kita ke kolom kedua, ada past simple. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk past simple itu kita gunakan verb bentuk kedua. Oke. Bentuk kedua dari do, apa kira-kira? Silakan dituliskan. Jadi I apa jadinya? Siapa yang tahu? Silakan langsung tuliskan ya. I did. Tuh. Gampang kan? Jadi mind mapping ini membantu you supaya you tetap ingat ini rumus-rumusnya apa, supaya tidak salah-salah lagi. Untuk past continuous, nah di past continuous kira-kira, nah ini kita ada menemukan dua to be di sini. Ada was dan were. Kalau tadi di kalau di present continuous ada am is are, kalau di past continuous ada was dan were. Jadi am is are-nya berubah menjadi was dan were di past continuous. Itu bedanya ya. Ini ya ada subjek, kemudian ada was dan were. Was ini khusus untuk yang subjek tunggal alias singular, sedangkan were itu untuk yang subjek plural alias more than one. Nah, kecuali I ya, ada juga orang menggunakan I were. Ada juga menggunakan I was, tapi kebanyakan kan kita sering mendengar itu I was. Jadi I bisa kita buatkan di situ menjadi I was, do plus ing jadi doing. Jadi di sini kita buatkan pakai point yang warna biru aja. I was doing. Oke, gampang kan? Easy. Oke. Lanjut, kita ke past perfect. Di past perfect, jadi sudah berlalu ya, sudah berlalu tapi masih kejadian juga. Nah, masih dilakukan. Jadi ini subjek have dan has-nya berubah menjadi had. Ingat aja kalau present dia ada have dan has. Kalau past perfect dia berubah menjadi had. Tetap kita gunakan verb 3 di sini ya. Jadi kalau di sini jadi apa? Silakan dibuat sendiri ya. Jadi apapun subjeknya, mau dia plural, mau dia singular ya, tetap gunakan had. Nah, jadi I had, she had, the children had, a girl had ya. Tetap apapun dia, mau dia singular, mau dia plural, tetap gunakan had dan verb bentuk ketiga. Jadi kalau di past simple atau simple past di video sebelumnya itu kan kita sudah bahas tentang jenis verb. Verb itu ada dua jenis, jadi ada regular verb dan irregular verb. Kapan dia ditambahkan ed, kapan dia tidak pakai ed, tapi kapan dia berubah itu sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Jadi silahkan tonton lagi kalau lupa. Tapi ini kalau di past simple itu kan verb to. Kalau di past perfect itu verb 3. Jadi kalau perfect tense kita bermain di verb bentuk ketiga. Jadi bukan verb kedua tapi verb ketiga.
kadang kala verb kedua dan verb ketiga itu di regular verb itu kadang-kadang sering sama. Tapi kalau untuk irregular verb itu mereka agak sering berbeda ya. Di dictionary, in your dictionary ya, please open your dictionary. Jadi di bagian tengah, in the middle of your dictionary itu kan ada kertas yang different warnanya, ada yang berbeda warnanya, ada yang warna merah mungkin, warna pink atau warna kuning. Di situ kan ada biasanya verb. Nah, coba you lihat verb bentuk ketiga. Nah, verb bentuk ketiga itulah kita gunakan di perfect tense. Okay? Jadi kalau di sini do, verb 1-nya do, verb 2-nya did, jadi verb 3-nya kira-kira done. Okay. Kita ke past perfect continuous. Di past perfect continuous itu tetap ada had ya. Kemudian ada been, jadi kalau sudah ada ing pasti ada been di depannya, itu yang harus you ingat. Kemudian ada verb 1 plus ing. Jadi kalau kita buatkan kalimatnya kira-kira apa? I have been. Oke, silahkan isikan sendiri. Di future simple alias simple future ya, itu kalau untuk future bicara yang akan datang, itu yang perlu diingat itu pasti ada will. Ya, di future simple itu ada subject plus will plus verb 1. Jadi setelah will itu pasti verb bentuk pertama. Tidak boleh verb kedua, tidak boleh verb ketiga, tapi verb bentuk pertama. Setelah will pasti verb 1. Itu yang harus diingat. Jadi kalau dibuatkan di sini menjadi I will, bentuk pertama dari do, ya do, I will do. Kemudian kita ke future continuous. Nah, kalau sudah berbau-bau continuous ya, ini yang sedang terjadi ya, present continuous sedang terjadi. Kalau future continuous yang akan datang tapi sedang terjadi, gimana tuh cara mengungkapkannya ya? Jadi gitu caranya. Jadi setelah will itu ada be, ada verb 1 plus ing. Oke. Jadilah di sini kita buatkan kalimatnya I will be doing. Oke. Untuk di future perfect ya, itu ada, nah kalau udah perfect pasti verb ketiga. Setelah subjek ada will, kemudian ada have atau has ya, willnya apapun subjeknya tetap will ya, tidak berubah-ubah. Yang berubah di sini have atau has. Di have atau has ini ya, tadi kalau have itu kan untuk kalau dia subjeknya plural, sedangkan has ini untuk subjeknya singular. Jadi pilihlah, kalau dia I tadi tergolong kemana, silahkan buatkan. Jadi ini dipilih satu, jangan kedua-duanya ya. Jadi kalau dibuatkan di sini jadilah dia I will have done. Untuk ketiga dari do kan dan I will have done. Ini kan ke sini. Nah, gitu. Kenapa dia have? Karena dia I. Coba kalau di sini she, berarti di sini has. Nah, coba kita tulis ya. She will has done. Nah, gitu. Kenapa has? Karena di sini she. Ini kan untuk yang plural. Kalau ini untuk yang singular. Nah, kalau subjeknya plural, kita gunakan have. Kalau dia subjeknya singular, kita gunakan has. Nah, lanjut lagi ke sini. Future perfect continuous. Di future perfect continuous ya, ada subject plus will plus have plus been plus verb 1 plus ing. Jadi di sini tidak ada lagi pilihan has ya, tapi harus have. Nah, tuh apapun subjeknya, dia tetap gunakan have. Jadi di sinilah ditulis I will have been doing. Kalau kita she will have been doing. Jadi nggak ada pilihannya, oke? Di past future ya, ini ada subject plus would plus verb 1. Jadi will-nya berubah jadi would, apapun subjeknya dia tetap jadi would dan verb 1. Silahkan tuliskan. Kemudian di past future continuous, nah di sini ada would be plus verb 1 plus ing. Jadi subject plus would plus be plus verb 1 plus ing. Jadi ini nggak bisa diubah-ubah ya, harus begini cara bikinnya. Kemudian lanjut di past future perfect ya. Past future perfect. Jadi yang
pastnya adalah future-nya. Perfect-nya tetap, oke? Nih, subject plus would plus have atau has plus verb 3. Itu rumusnya. Kemudian kita ke past future perfect continuous. Nah, nih. Subject plus would plus have plus been plus verb 1 plus ing. Jadi nggak ada pilihan ya. Di past future perfect continuous itu atau future perfect continuous itu tidak ada has-nya, tapi only have. Apapun subjeknya, dia tetap have. Pedomannya itu cuma ini. Kalau di sini, kalau di future perfect continuous, pedomannya will-nya. Kalau di past future perfect continuous, pedomannya would-nya. Gitu. Silakan ubah yang I do ini ke dalam ini semuanya sesuai dengan rumusnya. Kalau di present simple dia I do, kalau di present continuous dia jadi I'm doing, kalau di present perfect jadi I have done, kalau di present perfect continuous kira-kira dia jadi apa? Begitu juga lanjutkan sini. Di past simple I do menjadi I did, past continuous menjadi I was doing. Di past perfect apa? Di past perfect continuous jadi apa? Kemudian di future simple dia menjadi apa? Di future continuous jadi apa? Future perfect menjadi I will have done. Di future perfect continuous menjadi I will have been doing. Di past future simple dia menjadi apa? I do. Kemudian past future continuous I do-nya menjadi apa? Di past future perfect dia akan menjadi I would have done. Di past future perfect continuous jadi apa? Silakan tuliskan, oke? Kalau sudah jadi ini ya, coba dikira-kira bagaimana cara membuat kalimat negatifnya lagi. Tuliskan di bawahnya. Kalau di sini di contoh ini kan, di contoh kedua kalau ini menjadi contoh pertama dulu I don't do. Kemudian di sini tuliskan lagi subject plus do or does plus not plus verb 1. Nah, kalau di sini menjadi apa? Subject plus am, is or are plus not plus verb 1 plus ing. Oke. Jadi I'm not doing. Oke. Kira-kira ini apa? Silahkan lanjutkan sampai ke 16-nya ya. Dimana kira-kira diletakkan note-nya. Yang akan berubah ini cuma di sini. Di simple past tense. Ya, di simple past. Jadi kalau dibuatkan rumus untuk kalimat negatifnya kan subject plus did plus not plus verb 1. Dia kembali ke verb bentuk pertama. Jadi di sini I didn't do. Nah, ini sama penanya ya, jadi you akan ragu. Oke, sorry ya, digaris aja supaya jangan ragu. Nah, ini dia. Jadilah dia I didn't do. Kira-kira yang lain bagaimana? Silahkan nanti tuliskan dulu rumusnya, kemudian baru tuliskan contohnya di bawahnya dalam bentuk kalimat negatif. Silahkan ubah ke kalimat negatif. Oke. Kalau bisa sampai ke kalimat interrogatif, kalimat tanya. Ya, tapi kalau pahamnya cuma sampai kalimat negatif juga tidak apa-apa. Oke, dicoba-coba saja. Kalau salah kan namanya juga belajar. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditinggalkan di kolom komentar ya. Selanjutnya ya, supaya lebih paham, sisi akan berikan satu kalimat ya, satu subjek dan satu predikat atau verb. Silakan nanti diubah mulai dari present simple, present continuous, present perfect sampai present perfect continuous sampai ke bawah ini sampai past future perfect continuous. Ubahlah ya kalimat berikut ini. Kalimatnya adalah apa ya? A man a man reads a book.
A man reads a book. Seorang laki-laki membaca sebuah buku. Oke, silakan ubah mulai dari present simple. Kalau present simple dia kan tetap jatuh. Jadi a man reads a book. Coba ubah ke present, mulai dari present continuous sampai ke past future perfect continuous. Oke, itu pekerjaan yuk. Lanjut ya. Ini kalau nggak paham silahkan di komen di kolom komentar. Boleh. Atau you can chat me. Kita ke passive voice. Tadi kalau kita sudah lihat ya kalimat aktif, sekarang kita melihat kalimat pasif. Kalimat aktif itu kan kalimat yang berawalan me ya. Kata kerjanya diawali dengan kata me. Menyapu, membaca, menulis. Kalau pasif itu kalimat yang dimulai dengan kata di, kalimat pasif. Dimakan, diminum, ditulis, dibaca. Oke? Di sini baru 2 bisa sih buatkan ya. Dalam bentuk present dan past supaya tidak bingung-bengong. Jadi kita lihat dulu dalam bentuk present dan past. Jadi ada present simple, present continuous, present future, dan present perfect. Kemudian ada, ini maksudnya itu adalah dalam bentuk simple, dalam bentuk future tense ya, future tense, bukan dalam bentuk pastnya. Kalau di sini past simple, past continuous, past future, dan past perfect. Itu dia. Oke. Di sini sudah ada rumusnya. Jadi kalau dalam passive voice ini, dia identik dengan verb bentuk ketiga. Jadi apapun itu ya subjeknya, dia tetap gunakan verb bentuk ketiga. Apapun to be-nya, dia tetap verb bentuk ketiga. Nah, di kalimat present ya, itu di sini ada subjek, kemudian ada to be, am, is, are. Seperti biasa, to be, am, is, are ini penggunaannya itu tergantung dari subjek yang ada di depannya. Si am pasangannya tadi siapa? I. Kalau is itu untuk semua subjek tunggal dan are untuk semua subjek plural. Kita gunakan verb to be. Setelah itu, kalau untuk yang present continuous ya, jangan terbalik-balik ya antara kalimat aktif dan pasif ya. Jadi itu harus dibedakan. Kalau aktif dia berawalan me, kalau pasif ya itu dia berawalan di. Nah, untuk present continuous setelah to be itu ada being baru diikuti oleh verb bentuk ketiga. Kalau untuk present future setelah will itu ada be baru verb to be. Dan kalau untuk present perfect setelah have dan has itu ada been, kemudian ada verb to be. Kemudian ya untuk past simple itu ada was or were, atau terus ada verb to be. Jadi tadi kalau di present simple itu ada am, is, are. Kalau di past ada was dan were dan verb bentuk ketiga. Jadi di past continuous itu was dan were juga. Kemudian beingnya tetap. Kemudian verb to be. Kalau di past future will-nya berubah menjadi would, be-nya tetap, verb to be. Di past perfect itu ada had, have dan has-nya berubah jadi had, kemudian ada been, kemudian verb to be. Ingat ya, untuk passive voice itu kita gunakan verb bentuk ketiga. Nah, ini ada contoh, we eat rice. Oke. Ini adalah kalimat aktif ya. Kami memakan nasi ya, kalimat aktif ya. Active sentence. Kita change ya, kita ganti change into present ya. Present simple maksudnya. Ingat di sini ada catatannya. Objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Objek di kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Itu yang harus diingat. Objek di kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Jadi to be-nya tergantung dari objek ini lagi rice ya. Rice itu kan sebenarnya tidak bisa dihitung ya. Itu uncountable noun ya. Tapi di sini kita golongkan dia 1 ya. Karena dia tidak ada kata pembantu di depannya, tidak ada much rice ya, a lot of rice atau some rice ya, tidak ada di depannya seperti itu. Berarti kita golongkan dia itu ke dalam tunggal saja karena tidak ada kata lain yang membantunya ya, tidak ada quantifiernya. Kalau ada quantifiernya baru di situ jelas dia itu banyakkah nasinya atau sedikit. Nah, kalau ini kita golongkan aja dia sedikit.
Di sini kita lihat rice. Kalau kita lihat ke rumus ya, ada present simple. Rice kalau dia tunggal berarti dia is ya. Rice is. Bentuk ketiga dari eat itu ada eaten ya, bentuk ketiganya. Eaten by us. We berubah jadi us. Jadi nasi dimakan oleh kami gitu. We eat rice kita ubah ke dalam bentuk pasif. Subjek di kalimat aktif akan berubah menjadi objek di kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Jadilah dia di depan rice-nya. Rice is ya, eaten bentuk ketiga dari eat, kemudian by us, we jadi us. Oke? Nih, objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, sekarang you turn ya, giliran you ini. Please change this sentence from active into passive. Jadi ini ada satu kalimat, I make a cake. Kira-kira ini subjeknya apa? I make a cake. Jadi a cake-nya duluan ya. A cake, saya bantu ya satu ya. A cake, kalau dalam bentuk present simple kita tuliskan ya di sini. Oke, dibantu ya satu. A cake. A cake, ini ada berarti dia tunggal. Is, bentuk ketiga dari make itu adalah made by me. Oke, a cake is made by me. Sebuah kue ya dibuat oleh saya. Kalau di kalimat aktif, saya membuat sebuah kue. Kalau di kalimat pasif, kue dibuat oleh saya. Oke, silakan dilanjutkan giliran you ini sampai ke past perfect. Ubahlah satu kalimat aktif ini menjadi beberapa kalimat ke dalam bentuk tensesnya. I think that's all for this meeting. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share to your friend. Bye.